Kasus kali ini adalah sebuah kasus kecurigaan kelainan jantung bawaan, di mana pasien ini datang bukan rujukan yang sebenarnya lintas provinsi. Jadi dia mencari rujukan untuk ke sebuah pusat layanan diagnostik di provinsi lain. Namun pasien kemudian beralih ke rumah sakit kabupaten dan dirujuk menuju ke Feto Maternal Clinic. Di sini kita melihat adanya kelainan pada jantung. Selain jantungnya membesar, ternyata bagian separuh jantung atau bagian kiri ini mengecil. Sehingga yang kita lihat ini adalah bagian kanan yang membesar. Sehingga perlu dipikirkan adanya sumbatan pada aorta yang keluar dari bilik kiri. Jadi bisa saja terjadi mitral stenosis pada katup mitral, sementara katup trikuspidnya terlihat normal. Left ventricle atau ventricle kiri atau bilik kiri, ventricle kanan atau bilik kanan, serambi dan foramen ovale yang membuka di antaranya. Kita amati lagi adanya regurgitasi pada aliran jantung kiri yang tidak sempurna. Jadi seolah-olah jantung kirinya ini menciut, sementara jantung kanannya terlihat membesar. Ini ada suatu kasus kelainan jantung yang cukup berat. Sini kita bisa melihat dengan emot gambaran dari katup mitral yang tidak sempurna membuka, sehingga tidak ada aliran darah yang keluar. Koreksi yang perlu dilakukan adalah untuk merekonstruksi kondisi penyumbatan dari aliran darah. Masalahnya tidak semudah itu untuk melakukan suatu operatif treatment, apalagi dilakukan pada masa-masa postnatal atau setelah lahir. Prognosisnya sendiri jujur jika kita bisa memilih ya tidak menghadapi kasus seperti kelainan jantung ini, karena tindakan operatifnya sungguh sulit dan umumnya berhubungan dengan angka mortalitas janin pasca operasi yang besar. Jadi di sini kita melihat aliran darah dari ventricle kanan menuju arteri pulmonal, main pulmonary artery yang tidak seimbang dengan pembuluh darah pada sisi kiri. Kita amati dengan spatial temporal image correlation, kita lihat struktur jantung kanan yang membesar sementara jantung kirinya terlihat kelainan. Jadi orang tua perlu kita informasikan apabila kemudian kelak bayinya lahir, apa yang bisa kita lakukan. Membiarkan tanpa tindakan artinya kita membiarkan juga bayi ini memiliki resiko lahir dengan jantung yang tidak sempurna, artinya mortalitas atau
tingkat kematian bayi cukup besar. Jadi perlu kita siapkan sarana rujukan kolaborasi pada center utama yang bisa melakukan tindakan operatif surgery pada jantung bayi. Permasalahannya apakah pasca kita mendiagnosa, kemudian resiko bayi ini sendiri akan berkurang? Tentu tidak. Sekali lagi, tindakan operatif untuk melakukan koreksi benar-benar cukup sulit dan berakhir belum tentu dengan jantung yang bisa terkoreksi dengan sempurna, dengan angka mortalitas bayi cukup tinggi. Jadi sekali lagi, ini adalah kasus hipoplastik left heart syndrome, di mana jantung kirinya mengecil, berarti ada sumbatan kemungkinan pada area mitral dengan aortic stenosis. Sementara main pulmonary artery terlihat membesar, jadi pompa jantung yang bekerja dari jantung sebelah kanan. Ini adalah tricuspid valve, right ventricle, dan main pulmonary artery. Jadi kasus dari hipoplastik left heart dengan kecurigaan stenosis pada aorta. Jadi kita dari awal kita anjurkan orang tua untuk ditangani pada center yang memiliki sarana operatif correction surgery untuk membuka kelainan dari ventrikel kirinya yang menyebabkan jantung kiri tidak berkembang. Jadi ini ada kasus hipoplastik left heart syndrome. Ini adalah foramen ovale mitral yang tidak berkembang, sementara katup tricuspid tampak normal, namun dengan kompensasi beban jantung pada ventrikel kanan yang membesar, sementara ventrikel kiri menciut atau mengecil dengan kondisi hipoplastik.